Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang atas gugatan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Rabu 8 November. Gugatan kali ini dilayangkan oleh Brahma Aryana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang mengusulkan agar kepala daerah selain level gubernur yang belum berusia 40 tahun untuk tidak dapat maju di ajang Pilpres. Berangkat dari keresahan aja sebagai mahasiswa ngelihat drama putusan kemarin. Kita melihat putusan MK jelas bahwa Ketua MK itu terbukti membukakan pintu terjadinya intervensi terhadap perkara itu. Brahma Aryana, mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, didampingi oleh kuasa hukumnya Victor Santoso Tandiasa, Rabu siang tiba di gedung Mahkamah Konstitusi. Ia menghadiri sidang perdana perkara nomor 141 tahun 2023 mengenai uji material Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Gugatan Brahma bermuatan agar hanya pejabat gubernur di bawah usia 40 tahun saja yang dapat maju sebagai capres dan cawapres dalam kontestasi pemilu. Jadi di situ kami menguji terkait dengan amar putusan yang diambil menurut kami tidak sesuai dengan hitungan quorum 5 hakim. Karena yang setuju dengan amar putusan hanya 3 hakim. Dan di situ ada Pak Ketua yang salah satunya menyimpulkan pertimbangan hukum itu menjadi amar putusan. Nah sehingga kita melihat putusan MK jelas bahwa Ketua MK itu terbukti membukakan pintu terjadinya intervensi terhadap perkara itu. Nah berarti apa? Berarti harusnya putusan itu dinyatakan batal demi hukum. Atas gugatan tersebut, baik Brahma maupun kuasa hukumnya menolak jika gugatannya disebut untuk menjegal salah satu calon dalam kontestasi Pilpres. Keduanya berdalih, hal ini dilakukan untuk melegitimasi aturan terkait pemilu. Tidak ada sebenarnya, jujur sebenarnya tidak ada karena berangkat dari keresahan aja sebagai mahasiswa ngelihat drama putusan kemarin, terus juga muncul narasi politik dinasti, mahkamah keluarga dan segala macam. Ini tanggung jawab aja, murni tanggung jawab sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ngelihat sebuah permasalahan hukum yang ada dalam Indonesia. Akhirnya kita tergerak untuk melakukan permohonan ini kepada MK. Kuasa hukum Brahma berharap jika gugatan ini nantinya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat langsung diterapkan dalam Pilpres 2024. Hal ini agar tak ada dualisme putusan terkait putusan MK nomor 90 yang memperbolehkan calon berusia di bawah 40 tahun mengikuti Pilpres yang dinilainya cacat hukum dengan putusan Mahkamah Kehormatan MK Selasa lalu. Nabila Putri, Edwin Arman, Jakarta. Pasca putusan MK yang mencopot Ketua MK Anwar Usman, kini kasus bergulir pada sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun kini soal tafsir pernah atau sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum. Pemohon mempertanyakan tafsir soal terpilihnya dalam level yang mana. Sementara Ketua MK menyebut jika peninjauan kembali berhasil lolos, maka akan berlaku pada 2029 mendatang. Apakah artinya putusan MK kemarin tidak akan berdampak langsung pada proses pendaftaran calon yang kini berjalan di KPU? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio manajer program Perludem Fadil Ramadhanil. Halo, selamat malam Mas Fadil, apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik. Oke, terima kasih. Mas, jadi artinya kalau kemudian kita mengutip apa yang disebutkan Pak Jimli, ini jika berhasil maka akan berlaku di 2029, apakah kita masih relevan kemudian berharap hasil judicial review ini kemudian akan berdampak pada pencalonan Gibran di Pilpres 2024 ini? Menurut saya bisa ya, karena proses uji materi terkait dengan pengujian undang-undang dengan perkara nomor 90 yang kemudian berdampak kepada lapangnya jalan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, itu sudah dinyatakan bahwa proses pemeriksaan perkaranya itu melibatkan konflik kepentingan. Dan ujung sanksinya kan kita juga sudah dengar kemarin
bahwa Ketua MK Anwar Usman yang notabene adalah paman dari Gibran diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Terlepas apapun pembelaan dia, dan terlepas juga narasi apa yang dia bangun untuk membela dirinya setelah semua proses itu selesai. Nah, hari ini ada permohonan baru melalui proses uji materi juga yang kemudian ingin meminta kepada mahkamah untuk mengubah pendirian mahkamah dari putusan nomor 90 untuk memberikan tafsir baru kembali atas syarat usia 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Nah, menurut saya karena penetapan calon presiden dan wakil presiden itu masih tanggal 13 November, sehingga masih ada waktu bagi mahkamah untuk memulihkan bagaimana syarat usia calon presiden ini kembali ke tengah gitu ya. Kembali kepada bagaimana harusnya syarat usia itu kalau memang mau diubah, ya itu domainnya domain pembentuk undang-undang. Nah, menurut saya itu masih bisa dilakukan dalam untuk pemilu 2024 ini. Ini menarik kemudian Mas Fadli. Tapi kemudian ketika hari ini kita berharap bahwa seakan-akan ini kita mengulang begitu ya, vibes rasanya MK hari ini berkejar-kejaran dengan proses pemilu yang sedang berjalan begitu. Tapi kemudian kalau tanggal 8 menjadi batas akhir pengusulan penggantian pasangan, sebelum kemudian ditetapkan pada tanggal 13. Bagaimana kita kemudian bisa berharap ketika batas penggantiannya saja ini hari ini terakhir begitu, Mas Fadli? Bagi saya kepentingan konstitusional untuk memastikan syarat dan kerangka hukum pemilu itu betul-betul tidak dijalankan dari sebuah putusan peradilan yang penuh dengan konflik kepentingan dan sudah dibuktikan konflik kepentingannya itu jauh lebih penting dibandingkan syarat timeline waktu penetapan atau pergantian calon presiden dan wakil presiden. Penetapan calonnya kan masih tanggal 13. Tanggal 8 November itu syarat pergantian terakhir. Jadi sepanjang belum ditetapkan, itu masih ada ruang untuk kemudian diubah. Nah, kalaupun sudah ditetapkan pun menurut saya, sebelum tahapan kampanye dimulai, sebelum surat suara diverifikasi dan kemudian ditetapkan oleh KPU, itu masih bisa dilakukan koreksi. Karena kepentingan konstitusional memastikan syarat calon presiden dan wakil presiden itu betul-betul sesuai dengan kerangka hukum pemilu yang jujur dan adil, jauh lebih penting dibandingkan memastikan seorang calon wakil presiden yang melenggang mendapatkan tiket pencalonan dari sebuah putusan yang penuh dengan konflik kepentingan. Jadi itu jauh lebih penting menurut saya. Mas Fadli, kalau kemudian Anda mengatakan sebelum masa kampanye artinya 28 November ini, apakah kemudian hari ini Anda juga masyarakat demokrasi masih bisa melihat potensi bahwa gugatan akan segera diputuskan begitu terkait dengan pengujian kembali ini? Pertanyaannya kan kemudian apakah pernah Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara pengujian undang-undang dalam waktu yang cepat? Jawabannya adalah pernah, Mas. Nah, saya mau contohkan misalnya perkara pengujian undang-undang tahun 2009 terkait dengan memperbolehkan warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan KTP untuk bisa memilih asal sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-nya. Perkara itu tahun 2009, itu permohonan diajukan beberapa hari menjelang hari pemungutan suara, itu diperiksa pagi, sorenya sudah diputus. Nah, jadi kalau bicara presiden apakah pernah Mahkamah Konstitusi memutus dalam waktu yang cepat, kalau memang itu digunakan untuk menjawab kepentingan konstitusional yang jauh lebih besar, menurut saya itu mungkin untuk dilakukan. Dan perkara ini menurut saya adalah salah satu kepentingan konstitusional yang harus dijawab dan diselesaikan oleh MK. Jadi jangan seolah-olah kita dibuat berada dalam kondisi di mana ini Gibran sudah jadi calon, penetapan calon presiden sudah dekat, sehingga ini jangan diubah-ubah lagi. Nah, bukankah ini situasi diciptakan ketika putusan nomor 90 itu dibuat dari sebuah perkara ujian undang-undang yang penuh dengan konflik kepentingan. Jadi jangan seolah-olah sekarang kondisinya MK ingin balik lagi kepada on the track yang harusnya kemudian didukung dan didorong, tapi seolah-olah berada dalam posisi sulit karena keterbatasan waktu
terkait dengan penetapan calon presiden. Ya, Nah, oke. problemnya sebetulnya ada di ketua MK gitu. Nah, ini pertanyaannya kemudian. Kalau kemudian Anda membandingkan dengan di 2009, Mahfud MD kalau tidak salah waktu itu ketua MK-nya yang bisa memutuskan dalam 1 hari, apakah kemudian hari ini kita belum melihat ada ketua MK baru dan baru dipilih esok Kamis, ini akan cukup mempengaruhi konstelasi begitu terhadap dan juga berdampak pada putusan nanti, Mas Fadli? Saya kira proses pemilihan ketua MK tidak ada hubungannya dengan penanganan uji materi di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Dan perlu diingat lagi, perkara nomor atau perkara yang terkait dengan syarat usia calon presiden ini sudah ditekankan oleh Majelis Kehormatan MK kemarin bahwa Anwar Usman tidak boleh lagi terlibat menguji perkara ini. Karena ada konflik kepentingan di dalam perkara ini. Mas Fadli, ada keponakannya yang kemudian berada dalam konstelasi pemilihan ini. iya, berarti kan artinya dengan logika tersebut, artinya Anwar Usman tidak bisa menjadi ketua lagi, bahkan akan dipilih ketua yang baru. Bagaimana kemudian pembacaan Anda? Kalau kemudian melihat track record dari ketua anggota MK hari ini yang kemudian bisa berpotensi, apakah kemudian itu akan ada korelasinya begitu terhadap gugatan yang sedang berjalan, Mas Fadli? Kalau kita lihat konfigurasi hakim di putusan 90 itu kan tersebar sekali, Mas. Ada 4 hakim yang kemudian berpendapat berbeda. Harusnya klausul usia 40 tahun itu menjadi alternatif untuk warga negara yang pernah menjabat atau sedang menjabat di jabatan politik yang elected official itu terbelah. Hanya ada 3 hakim yang kemudian mengabulkan klausul seperti di putusan 90. 2 hakim, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik dan Hakim Konstitusi Profesor Eni Nurbaningsih itu menginginkan klausul yang lain. Mereka menginginkan hanya elected official yang sedang atau pernah menjabat gubernur yang boleh mengenyampingkan usia 40 tahun. Sisanya ada 4 hakim yang lain itu juga menginginkan adanya klausul soal persyaratan usia ini itu dibahas melalui proses pembentukan di legislasi di DPR. Jadi menurut saya, dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Hakim, dan kita bandingkan juga dengan konfigurasi atau posisi hakim yang berbeda dengan putusan nomor 90, yang itu juga tersebar tidak satu pendirian, tidak satu putusan bulat begitu, ini berpotensi Mahkamah akan mengubah pendiriannya. Dan ini penting untuk memastikan kerangka hukum pemilu dibangun dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas yang jauh lebih demokratis dan jujur serta adil. Oke, berarti menurut Anda Mas Fadli, kalau kemudian melihat komposisinya paling tidak mungkin bisa kita kelompokkan dalam 3 begitu ya, itu artinya akan sangat menentukan ya, siapa yang kemudian atau berdasarkan standing point pada saat putusan 90 2023 kemarin ya? Ya, menurut saya kan nanti hanya ada 8 hakim yang boleh memutus perkara ini. Anwar Usman kan tidak boleh lagi. Karena sudah ditegaskan oleh putusan Majelis Kehormatan MK kemarin. Nah, dari 8 hakim itu kan konfigurasi kemarin kita sudah bisa lihat. Nah, dengan adanya putusan nomor 90, dan kemudian itu dinyatakan oleh Majelis Kehormatan adalah putusan yang penuh dengan konflik kepentingan, dan ada persoalan pakeuh dalam pengambilan keputusan yang membuat hakim tidak bebas dan merdeka lagi dalam pengambilan keputusan, itu akan jadi refleksi yang serius bagi kelembagaan Mahkamah Konstitusi, lebih khusus lagi kepada masing-masing hakim konstitusi menurut saya. Jadi, tidak boleh juga meskipun perkara ini diperiksa, tapi otomatis ditegaskan, kalaupun dikabulkan berlaku 2029, menurut saya itu tidak tepat juga. Penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa syarat usia calon presiden itu dibenarkan lagi, atau kemudian dikoreksi lagi agar sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang fair, prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan merdeka, sehingga kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi bisa pulih, dan jauh lebih besar menurut saya, kepercayaan terhadap pelembagaan demokrasi elektoral di 2024 itu juga bisa terjaga. Oke, Mas Fadli, tapi kemudian saya ingin sedikit kita mundur begitu ya, ketika hari ini, ketika kemarin kemudian putusan MK adalah memvonis bersalah kepada Anwar Usman, ini kan kita sebenarnya bisa melihat atau bisa membaca dari gelagat Jimli Asidiki begitu. Bagaimana ketika hari ini kita melihat Jimli mengatakan jika lolos akan berlaku di 2029, apakah ini
tidak bisa kita katakan jangan-jangan hasilnya sudah di-spill duluan begitu loh. Ini ada keterkaitannya. Bagaimana kekhawatiran ini tidak terjadi begitu Mas Fadli? Ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan Profesor Jimli itu pandangan akademik yang bersangkutan. Tapi soal kewenangan otoritas yang kemudian mengadili teknis judisial perkara yang menguji kembali syarat usia calon presiden yang pasti akan meminta MK menggeser sikap mahkamah dari putusan 90, itu tidak ada urusannya dengan pernyataan Prof. Jimli menurut saya. Okay. Karena yang akan mengadili nanti yang memeriksa ada 8 hakim, minus Anwar Usman, yang sudah tidak boleh lagi menyidangkan perkara yang punya konflik kepentingan dengan keponakannya. Oke, artinya kita PR-nya adalah menunggu apakah kemudian putusan ini sesuai dengan harapan publik atau tidak, dan juga mengawal begitu ya nanti setelahnya di PKPU dan proses berikutnya ya Mas Fadli ya? Ya, kita mesti terus mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian memastikan pemeriksaan perkara uji materi soal syarat calon presiden ini betul-betul bermakna dan menyelesaikan persoalan gitu. Jadi jangan belum apa-apa sudah dikunci bahwa ini kalaupun apa putusannya nanti akan berlaku di 2029. Nggak fair juga menurut saya. Persoalannya ada di depan mata kita untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Dan persoalan ini, kekisruhan ini, perdebatan ini, itu lahir karena uji materi di perkara nomor 90, yang itu terbukti ada konflik kepentingan, ada masalah legal standing pemohon, dan yang di dalamnya adalah upaya untuk kemudian memberikan kesempatan yang luas dan lapang kepada Gibran, putra Presiden Jokowi, untuk menjadi calon wakil presiden. Okay. Dan itu sudah dia dapatkan hari ini. Gitu. Makanya harus diluruskan lagi. Oke, Mas Fadli, terakhir, ketika bisa dikatakan ini kemudian responnya riuh rendah begitu setelah kemudian putusan MK yang pertama terkait dengan 90/2023, ketika ini berubah, ketika kemudian memang persyaratannya akan diubah begitu sesuai tafsir yang diajukan oleh pemohon, apakah ini akan seberapa berdampak dan responnya akan seperti apa dalam pandangan dan analisa Anda? Saya yakin kepercayaan publik akan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Karena logiknya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu putusan yang bermasalah secara substansi maupun secara etik. Nah, ketika putusan yang bermasalah secara substansi, secara etik yang terbukti sudah disanksi seluruh hakim konstitusi dan dijatuhkan sanksi berat kepada Anwar Usman, mestinya ada koreksi terhadap putusan itu. Nah, koreksinya itu melalui apa? Satu-satu jalannya, Mas Bram, adalah melalui proses uji materi ini. Dan MK punya kewajiban konstitusional untuk menjawab dan menyelesaikan itu menurut saya. Okay. Jadi soal respon publik pro dan kontra itu akan selalu terjadi, tapi ini ada constitutional important untuk memastikan syarat calon presiden di pemilu 2024 itu tidak hanya digunakan untuk melapangkan jalan seseorang yang dalam hal ini adalah putra presiden. Baik. Dan keponakannya Anwar Usman. Baik, kita akan lihat dan tunggu ke depan seperti apa. Terima kasih atas waktu dan insight Anda, Mas Fadli, manajer program Perludem, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Fadli. Sama-sama Mas, selamat malam.